Cuma bisa makan makanan yang manis atau yang tawar? Mending yang manis aja deh, biar energi gue itu nggak habis-habis kan? Kok malah pilih makanan manis sih kak? Di rumah kita itu kan lagi kosong stok makanan manis, jadi bisa-bisa kakak kelaparan. Ya udah, kakak tinggal cari aja di luar, banyak kok yang jual makanan manis. Emangnya kakak punya uang? Jangan ngeramein kakak ya. Gini-gini kakak juga punya uang dari lantai 1 sampai lantai 10 itu penuh. Widih, ya udah deh, tapi sebenarnya itu impian aku dari dulu loh, selalu makan makanan yang manis itu kak. Ini juga impian kakak, makanya kakak nggak mau sia-siain kesempatan ini. Wow. Tapi ya jangan sampai lidah kakak menyentuh rasa lain kayak asam, pahit, hambar. Iya, kakak tahu kok, kamu nggak usah banyak cincong deh. Kantin, saya mau beli makanan apapun, apa aja boleh, yang penting rasanya manis. Maaf ya, kalau makanan manis di sekolah ini tuh udah discontinue. Apa? Jadi sekolah ini udah nggak jual makanan manis lagi? Ya ampun, terus saya harus cari kemana dong? Kebetulan saya udah lapar banget ini. Ya coba aja kamu cari di luar, harusnya di luar masih banyak yang jual sih. Iya bener, pasti masih banyak kan, soalnya sekarang makanan manis itu jadi makanan utama bagi beberapa orang. Beberapa orang? Enggak, cuman kamu doang yang pilih makanan manis di sekolah ini. Wah, kalau gitu berarti karena dikit yang pilih makanan manis, makanya jadi discontinue. Emang ibu jual makanan apa sih? Yang asin-asin gitu nih. Contohnya ada nasi padang, ada roti keju. Ya, semuanya bener-bener gak bisa gue makan. Gimana dong, gue bener-bener lapar banget. Kalau lapar itu harus cepat makan, kalau enggak lambungnya bisa luka dan meninggal deh. Ih, kok ibu malah harap saya meninggal gitu sih? Ekspresinya itu loh. Kamu jangan seuzon dong. Ya udah, kalau gitu ibu bantuin saya aja. Gimana caranya saya supaya dapat makanan manis? Hah? Kalau masalah makanan manis mah gampang. Banyak banget loh di rumah saya. Yang bener. Kalau gitu saya mau dong bu. Saya bakal beli. Kamu nggak perlu beli. Datang aja ke rumah ibu. Nanti ibu kasih gratis. Kalau gitu, oke bu. Ayo sekarang kita ke rumah ibu. Bukan sekarang. Sekarang bukan waktu yang tepat. Nanti kamu datang ya. Pas jam 12:30 malam. Hah? Malam banget. Lemes banget Besti, kayak mumi hidup. Iya nih, kebetulan gue lagi butuh banget makanan manis biar bisa balik lagi aktif dan berenergi. Ya ampun, pasti karena lo pilih makanan manis kan? Harusnya lo pilih makanan hambar aja kayak gue nih, bisa makan bolu dengan bebas. Hah? Tapi kayak bukannya bolu itu manis ya? Ini tuh bolu versi hambar, gue gak masalah sih dia hambar, yang penting kan perut gue kenyang. Kalau gitu gue harus mikirin solusi kan. Gimana kalau gue bikin sendiri aja di dapur makanan manisnya? Karena gak ada yang jual. Mana bisa, buat sendiri pun mustahil, karena sekarang orang-orang tuh gak ada jual gula lagi. Apa takdir gue bakal mati kelaparan ya? Udah, mending lo cobain aja bolu kayak gue ini, siapa tahu bisa dimakan kan? Oke, dikit aja ya. Gak bisa, lidah gue rasanya panas banget. Kok kayaknya kamu sibuk banget? Iya, soalnya aku lagi nyiapin peti mati buat kakak. Karena kan kakak bakal metong. Yang bener aja, berani-beraninya ya kamu kayak gitu sama orang yang lebih tua daripada kamu. Tapi aku cuma jalanin perintah mama kak. Karena kami semua tuh yakin kakak bakal meninggal. Kakak bakal buktiin ke kalian semua kalau kakak bakal hidup. Kak, nggak ada manusia yang bisa bertahan tanpa makanan. Memang, kakak udah tahu di mana lokasi makanan manis itu berada. Jadi tinggal kakak datengin aja buat makan ke sana. Hah? Seriusan kak? Di mana? Kamu nggak perlu tahu. Sekarang kakak mau ambil dulu makanannya. Bye-bye, mau pesta nih. Gak ada cara lain selain makan di tempatnya Bu Guru kan? Kira-kira makanan manis apa yang dia punya? Oke. Akhirnya kamu datang juga. Tuh, langsung aja cobain makanan yang udah saya sediain. Loh, tapi ini kan kerupuk, Bu. Yang namanya kerupuk itu rasanya pasti asin atau hambar kan? Kamu nggak tahu aja kalau kerupuk yang ini beda. Udah, cobain dulu. Waduh, kalau gue cobain lagi dan ternyata rasanya bukan manis, bisa-bisa lidah gue melepuh kan? Tapi dari baunya sih kayak nggak ada bau apa-apa. Kamu nggak mau ya? Ya udah, saya ambil lagi. Mau kok, Bu. Iya, saya bakal makan deh. Please bisa. Buat dosa, kalau aku buat dosa mulu, aku bakal masuk neraka dong, Mah. Udah, nggak usah mikirin itu. Yang penting kan imbalannya. Wow. Astaga, yang bener aja. Kalau berhasil buat 8 dosa, imbalannya itu istana, Mah. Dan kamu akan punya 1000 pelayan buat melayani kamu seorang. Ya ampun, beruntung banget aku, Mah. Kalau gitu, Mama harus bantuin aku buat dosa ya. Soalnya aku nggak bakat, Mah. Ya udah, pertama-tama kamu harus gangguin si adek deh. Okidoki. Aduh, aku salah apa sih sama kakak? Feli, maksud mama kan bukan nampar juga. Lah justru itu poinnya, Ma. Yang penting kan sekarang aku udah buat 1 dosa. Gue gak pernah ngeliat lo belanja gini di supermarket, kena angin apa lo? Lo temenan sama gue pasti ada niat tersembunyi kan? Lo udah ngomongin gue dari belakang. Apaan sih tiba-tiba banget? Bukannya selama ini gue selalu berperilaku baik ya ke lo? Orang yang ngelakuin kejahatan, mana mau ngaku? Tega banget lo, Vel. Gue gak nyangka orang yang udah gue percaya dan sayangi selama ini malah nuduh gue kayak gini. Dosa yang barusan gue buat kayaknya mantul deh. Gue jadi nuduh orang yang tak bersalah kan.
sekarang gue cuman perlu lakuin kabur. Woi, balikin tugas gue nggak? Gue udah ngerjain tugas itu dari malam sampai subuh. Gak akan, karena gue sengaja mau berbuat dosa dan membuat lo menderita. Hah? Jadi gak cuma gue yang ikut? Hello, banyak kali pesertanya, ada 100.000 orang. Ya ampun, saingan gue banyak banget. Sekarang kasih tahu gue berapa jumlah dosa yang udah lo buat. 6 dosa, dan sebentar lagi istana itu jadi milik gue. Aura lo itu loh sama sekali gak ada buat jadi pemilik istana. Lebih kuat aura gue kali. Lo gak akan bisa ngebuat gue sakit hati, karena gue gak peduli. Jadi dosa lo gagal dan gue lebih unggul. Ih, ngeselin banget. Padahal gue udah berusaha, setidaknya lo hargai dan ikutin dong. Kalau itu merugikan gue, ngapain gue ikutin? Silakan kerjakan ujian dengan baik dan jujur ya anak-anak. Gue harus nyontek kan supaya bisa dianggap itu sebagai dosa. Tapi gak boleh sampai ketahuan supaya kan dosanya lebih berat. Ih, kenapa nih orang pakai ngacangin gue sih? Terpaksa deh gue keluarin catatan kecil nih. Feli, kamu ngapain tuh? Ya saya lagi ngerjain ujian lah, Bu. Please, jangan ketahuan. Nanti temui ibu di ruang guru ya. Ada hal yang harus ibu sampaikan tentang orang tuamu. Iya Bu, oke. Sekarang saya fokus ngerjain ujian dulu ya. Soalnya pertanyaannya gampang banget. Iya, tadi ibu udah lihat jawaban-jawaban kamu tuh bener semua. Kemungkinannya sih kamu bakal dapet 100 ya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Aman sentosa. Ternyata kalau dosanya lebih berat bisa nambah lebih banyak jumlahnya. Kalau kayak gini gue harus cari dosa yang lebih berat lagi kan. Ada apa ya manggil saya secara khusus gini, Bu? Kalau kamu mau dosanya itu lebih besar dan cepet tinggal di istana, kamu harus habisi orang yang kamu sayangi. Lah, kalau lakuin itu mah bisa-bisa saya juga pindah alam, Bu. Emangnya kamu mau keduluan sama orang lain? Enggak sih, Bu. Tapi ini kan termasuk perbuatan yang jahat banget, bahkan tak terampuni. Kamu berdosa aja udah termasuk orang jahat, jadi buat apa dibatasin lagi? Maksa banget. Ya udah gini aja, Ibu kasih saran. Saya harus habisi siapa? Gimana kalau ibumu? Yang bener aja, Bu. Ibu yakin kalau kamu habisi ibumu, kamu akan langsung jadi pemilik istana itu. Nah, kamu kasih aja minuman ini ke beliau. Nanti beliau akan langsung meninggoy habis minum ini. Aku pulang. Ma, tadi di sekolah aku bereksperimen buat minuman ini loh. Kata teman-teman sih enak banget, Mama harus cobain. Wah, sebagai mama yang baik, Mama harus minum ini dong. Supaya menghargai apa yang dibuat sama anak Mama. Iya, Mas. Sekarang kasih tahu aku gimana perasaan Mama. Aduh, loh kok Mama pusing banget ya? Nah, sekarang rencana gue udah berhasil kan? Loh, kok dosanya sama sekali nggak gerak? Bukannya ngabisin orang itu dosa banget ya? Kak, itu kan sebenarnya karena cari nama anomali atau nama makanan. Nama anomali aja deh, soalnya kan lagi tren. Gue suka banget sama anomali. Wah, kamu dalam bahaya nah, soalnya sulit banget. Ya dipelajari dong, Mama ajarin aku aja gimana caranya. Jadi kamu tuh harus cari nama anomali sesuai sama huruf yang dikasih sama sistem. Tapi Mama sama sekali nggak ngerti anomali itu apa. Hah? Maksudnya apa tuh? Oh, yang mengandung huruf L dan R. Kira-kira apa ya? Aduh, kalau udah muncul kamu harus tebak. Kalau nggak kamu bakal metong. Kalau gitu aku jawab asal aja deh, Mah. Jangan. Kalau kamu jawab salah dan ngasal, itu juga bisa metong. Kamu nggak mau kan? Ya jelas gak mau lah, Mas. Soalnya aku kan belum nikah. Ya udah deh, ini berarti lirili larila. Anakku, untung aja kamu bener dan selamat. Mama bangga sama kamu. Aduh, kok permainannya susah banget. Kenapa yang selanjutnya masih belum muncul juga? Karena teman-teman yang lain pada belum selesai. Oh, jadi kita naik levelnya harus sama-sama ya? Kalau lo udah selesai belum? Gue nggak ikut karena gue di blacklist sama sistem. Kok bisa? Apa alasannya? Gue nggak bisa ngasih tahu lo, nanti bisa-bisa gue metong. Ya elah, dikit-dikit metong, kayak nggak ada yang lain aja. Gak boleh kenceng-kenceng, itu namanya lo remehin sistem, nanti bisa-bisa lo metong juga. Udahlah, metong-metong mulu, gue capek tahu. Udah deh, mending gue jalanin ini aja, gue bakal fokus. Aduh, tuh anak kayaknya belum tahu deh apa yang bakal terjadi. Kayaknya orang-orang udah pada selesai ya. Hah, yang ada E dan N. Ih, apaan tuh? Oh, Espressona Signora. Espressona Signora. Yah, babu gue metong. Kenapa dia lo metong? Bukannya bener ya? Karena dia nyontek punya lo secara nggak sengaja. Oh, nggak boleh nyontek juga. Aduh, serem juga ya sistem ini. Setahu gue juga nggak boleh remehin sistem kayak gitu lo. Nanti bisa-bisa lo metong. Tapi nyatanya enggak kan? Sebenarnya kita jalanin ini buat apa sih? Supaya kita bisa minta satu permintaan apapun bebas. Wah, kalau gitu gue berhayal dulu deh, kira-kira gue mau minta apa ya? Duit, cinta, atau yang lain? Nggak usah ngarep karena yang boleh jadi juara itu cuma satu orang. Yaitu gue. Enak aja gue yang pantas.
Vel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama Tiara. Emangnya kalian yakin mau jadi juara? Iya yakin, kenapa Kay? Supaya bisa jadi juara kan harus membuat orang lain tuh metong dulu. Oh iya, berapa banyak nyawa yang berkorban ya? Makanya kan, yang selanjutnya ada kata T dan S kalau gitu. Sebelum lo tebak, mending kita menjauh dulu deh. Nanti bisa-bisa kita dikira nyontek. Bye. Oke, kalau gitu tung sahur. Dijual, kamus anomali. Itu maksudnya apa, Pak? Semua nama anomali ada di dalam buku ini, jadi udah jelas dong ini bisa membantu kamu jadi juara. Yang benar, kalau kayak gitu harusnya banyak pembeli dong. Ini malah nggak ada satupun, Pak. Kamu ngeremehin saya ya? Beneran ada loh kunci jawabannya di dalam sini. Aduh, Pak, ya udah deh saya beli. Harusnya ini cukup kan? Kalau gitu saya beli ya. Wah, ini banyak banget. Sebenarnya saya cuma butuh selembar. Udah nggak apa-apa, tapi kalau gagal uang saya kembali ya. Pokoknya kamu percaya aja sama saya. Baca buku itu sebelum permainannya dimulai. Ya oke. Selanjutnya yang ada huruf I sama A, Frula. Kak, aku juga ikut dalam cari nama anomali. Tapi juaranya cuma satu loh deh. Itu artinya salah satu dari kita bakal metong. Ya ampun, ada triknya supaya nggak metong loh Kak. Oh, itu loh ada di dalam buku itu. Di dalam buku ini. Masa sih? Sebenarnya apa sih isi buku ini? Biasa aja, coba deh kakak buka yang di halaman paling belakang. Oh gitu, oke. Apaan tuh?